Welcome to Mansinam, Gospel Island. Jadi suku Doreri yang di sini, itu satu rumpun dengan Arfak apa bukan ya? Beda lagi? Beda. Oh, oke. Ya, makasih. Adik bikin apa itu? Itu buah apa itu? Ambil dari mana ini? Dari pohon? Bukan? Pohon di mana? Pohon ini? Oh. Tadi ngambilnya gimana? Naik ke atas? Sini suku apa ya? Mama suku apa di? Doreri. Doreri. Mama siapa namanya? Febiola Rumsaya. Febiola Rumsayor. Itu berarti marga Rumsayor. Iya. Di sini marganya apa saja? Ada Rumsayor, ada Rumadas, Rumbobiar. Apa lagi? Banyak. Tapi bahasa daerah masih bisa? Bahasa satu-satu daerah yang juga anak-anak sekarang ini Sudah susah ya? Iya. Sudah jarang pakai jarang bahasa. pakai bahasa asli sendiri. Tapi kalau mama masih bisa? Mama juga. Udah nggak bisa juga? Iya. Oh, sejak kapan tidak bisa bahasa daerah? Mama hanya dengar, tapi untuk berbicara tidak bisa. Tidak bisa. Oh, Hanya jadi dengar, bisa. Jadi mengerti saja. hanya semua. ngerti. Iya. Oh, berarti bahasanya sudah tidak dipakai ya, bahasa Masih asli. pakai. Sobat Motorrad, sekarang kami sedang ada di Pulau Mansinam. Pulau Mansinam itu tidak terlalu jauh dari daratan Manokwari. Tadi kami naik kapal kayu yang ada cadiknya sekitar 15 menit dari pelabuhan kecil. Di sini ada tugu peringatan tempat pendaratan dua misionaris dari Jerman tahun 1855. Misionaris ini menyebarkan agama Kristen di Manokwari. Sepertinya ini patung beliau berdua. Otto dan Geisler adalah dua orang misionaris dari Jerman yang pertama kali datang ke tanah Papua untuk menyebarkan agama Kristen. Carl Wilhelm Otto lahir pada tanggal 24 Januari 1827 di Kerajaan Prusia, Jerman. Pada usia 18 tahun, mulai tertarik untuk melakukan dakwah dan kegiatan sending atau penyebaran agama Kristen. Setelah diberikan pelatihan oleh pendeta Johannes Evangelista Gosner, Otto dinyatakan siap dan meninggalkan keluarganya pada tanggal 14 Mei 1852 di usia 25 tahun. Johann Gottlob Geisler lahir pada tanggal 18 Februari 1830 di Kerajaan Sachsen, Jerman. Mulai tertarik pada kegiatan keagamaan pada usia 14 tahun. Diberi pelatihan oleh pendeta Gosner pada tahun 1851, Geisler ditahbiskan untuk pekerjaan sending pada bulan Februari 1852 di usia 22 tahun. Otto dan Geisler meninggalkan Jerman menuju Belanda, kemudian naik kapal pada tanggal 25 Juni 1852 dan tiba di Batavia pada bulan Oktober di tahun yang sama. Geisler mulai menjalankan sekolah di Batavia, sementara Otto membantu sekolah untuk anak-anak Tionghoa dan Sunda di Kampung Makassar. Otto dan Geisler tinggal di Batavia selama 18 bulan, mengerjakan pekerjaan misionaris sambil menunggu izin dari Karisidenan Ternate yang pada saat itu membawahi Papua. Otto dan Geisler tiba di Ternate pada tanggal 30 Mei 1854. Selanjutnya tinggal di sana selama 6 bulan sambil menunggu kapal yang akan membawa mereka ke Papua. Sultan Ternate, Sultan Muhammad Zain, kemudian memberikan izin kepada mereka untuk mendarat di Teluk Doreh atau Teluk Doreri dan membekali mereka dengan surat yang menjamin keselamatan mereka dari bahaya yang disebabkan oleh penduduk setempat. Otto dan Geisler berpergian secara gratis atas bantuan Van Rinnes van Dijvenbode, pemilik 6 kapal skunar yang beroperasi dari Ternate ke Papua. Mereka membawa serta Fritz Wegers, putra seorang guru yang berusia 12 tahun, sebagai penerjemah karena kemahirannya berbahasa Melayu.
Mereka meninggalkan Ternate dan tiba di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Ketika mendarat di Pulau Mansinam, mereka bersujud dan berdoa, "Dengan nama Tuhan, kami memasuki tanah ini." Mansinam adalah pulau kecil di Teluk Doreh, di wilayah ibu kota Provinsi Papua Barat saat ini. Tempat itu bisa ditempuh sekitar 20 menit dengan kapal nelayan dari pantai Kuawi, Manokwari. Dengan membawa perbekalan selama 1 tahun, berupa benih dan bibit, sapi, ayam, bebek, angsa, dan bahan bangunan, mereka mulai membangun rumah di dekat desa Kuawi. Awalnya hanya sedikit kontak yang dapat dilakukan dengan suku lokal, yaitu suku Numfor dan Arfak. Karena suku lokal memiliki sejarah panjang permusuhan dengan kerajaan di luar Papua, seperti Ternate dan Tidore, yang melakukan serangan untuk menjadikan mereka budak. Beberapa minggu setelah kedatangan, mereka semua terserang malaria. Otto berhasil sembuh, tapi Geisler tidak. Geisler kemudian kembali ke Ternate dengan kapal berikut yang datang untuk perawatan medis. Otto lalu berkonsentrasi pada belajar bahasa lokal dan membangun hubungan dengan masyarakat. Dia diizinkan untuk menghadiri upacara adat dan mempelajari budaya lokal. Geisler kembali tahun berikutnya bersama dengan 5 orang pedagang dan tukang kayu yang membantu mereka untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun, mereka mulai mengadakan kebaktian lokal dalam bahasa Melayu. Kebaktian ini menarik keingintahuan penduduk setempat dan dimulainya dialog. Otto dan Geisler juga berdagang dengan penduduk setempat, mewakili kepentingan Van Dijverbode dalam membangun hubungan dagang. Sebagai imbalan, karena mendapatkan bulu burung cendrawasih dan tempurung kura-kura, mereka memperoleh tepung, terigu, kopi, teh, juga obat-obatan, dan kebutuhan lainnya dari Van Dijverbode. Dengan penghasilan yang mereka peroleh ini, mereka membeli dan membebaskan anak-anak lokal yang menjadi budak, yang kemudian dibesarkan dan dididik di rumah mereka, dan juga di sekolah yang mereka bangun pada tahun 1857. Anak-anak ini tumbuh menjadi inti dari komunitas Kristen yang berkembang di daerah tersebut. Otto menikah dengan August Lenz pada tahun 1857. August bergabung dengan Otto mengerjakan pekerjaan misionaris. Tahun 1860, Otto dan August pindah ke rumah misionaris baru di Manokwari. Sekitar waktu inilah, Otto menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Numfor. Geisler menikahi Pauline Justine Renard pada tahun 1862. Pasangan ini kemudian tinggal di Pulau Mansinam. Otto meninggal mendadak karena malaria pada tanggal 9 November 1862, meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan putranya Johannes. Otto kemudian dimakamkan di dekat rumahnya di Kuawi. August membawa putranya dan pindah ke Ternate pada April 1863. 2 hari setelah kepergiannya, 3 orang misionaris tiba untuk bergabung dengan Geisler di Mansinam dan melanjutkan penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1869, Geisler dan keluarganya cuti sementara selama 2 tahun di Eropa. Pada tanggal 11 Juni 1870, Geisler meninggal di kota Siegen, Kerajaan Prusia, Jerman. Pekerjaan misionaris terus berlanjut di Papua. Pada tahun 1880, 25 tahun setelah pendaratan pertama, 20 orang penduduk lokal telah dibaptis. 10 tahun kemudian, gereja di Mansinam telah memiliki 42 anggota, 44 anak yang dibaptis, dan 32 siswa katekese. Tanggal 5 Februari, tanggal pertama kali Otto dan Geisler tiba di Pulau Mansinam, diperingati oleh umat Kristiani Papua sebagai Hari Pekabaran Injil. Pulau Mansinam itu cukup luas, yang bagian tengahnya berbukit,
kita coba jalan kaki aja ke sana atau naik ojek. Kalau terlalu susah kita naik ojek aja ke atas. Lanjut. Kita naik motor mau ke puncak bukit, ada patung katanya. Selamat pagi Mama. Selamat pagi. Dari Jakarta ke Sasar. Adik namanya siapa? Ini baru pada jalan tadi. Ruth. Yang ini? Ya, itu. Utrecht. Mari Bapak, kami turun lagi pamit. Lancar semua bersih-bersihnya ya Pak ya. Ada tulisannya Mantina. Kota Manokwari yang terkenal sebagai kota Injil. Sebelum Natal, ini menyambut Natal, warga berlomba-lomba menghias. Dan ini di belakang kami adalah miniatur rumah adat kaki 1000 yang biasanya adanya di pegunungan seperti di Pegunungan Arfak. Cantik sekali.